Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang masalah ekonomi dan kaitannya dengan kelangkaan serta kebutuhan manusia. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada kebutuhan atau needs, yang kedua ada alat pemuas kebutuhan barang dan jasa, yang ketiga ada kelangkaan sumber daya, dan yang terakhir ada masalah pokok ekonomi. Harapannya setelah kita mempelajari dan memahami materi ini, diharapkan kalian semua dapat memenuhi tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam dari kebutuhan. Yang kedua, dapat menjelaskan alat pemuas kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan kelangkaan sumber daya. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan masalah pokok ekonomi. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan kepada kalian bahwa nanti setelah kita mempelajari materi pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan beberapa soal terkait dengan materi atau topik yang telah kita pelajari. Tujuannya adalah sebagai bentuk evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian atau untuk mengetahui seberapa jauh kalian dalam memahami dan menguasai materi ini. Baik, langsung saja kita mulai mempelajari topik pertama kita, yaitu tentang kebutuhan atau needs. Pada dasarnya, kebutuhan manusia itu berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kepuasan yang diinginkan oleh manusia. Karena kelangsungan hidup manusia merupakan suatu proses yang selalu berkesinambungan. Dan beragamnya kepuasan yang diinginkan oleh manusia menjadikan kebutuhan manusia itu menjadi semakin tidak terbatas. Akan tetapi, dari keragaman kebutuhan manusia tersebut, tidak semuanya dapat dipenuhi dengan alat pemuas kebutuhan yang ada. Untuk itulah, manusia perlu menyusun skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat tercapai kemakmuran. Selanjutnya, apa sih penyebab dari tidak terbatasnya kebutuhan manusia itu? Jadi, tidak terbatasnya kebutuhan manusia itu disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, karena taraf hidup yang semakin meningkat. Yang keempat, karena pendapatan masyarakat yang semakin meningkat. Yang kelima, lingkungan pergaulan atau tempat tinggal. Dan yang keenam, karena tingkat kebudayaan manusia yang semakin maju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada, sehingga tercapailah kemakmuran. Maka dari keanekaragaman tersebut, kebutuhan manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, berdasarkan intensitas kegunaannya, yang kedua, berdasarkan sifatnya, yang ketiga, berdasarkan waktu pemenuhannya, dan yang keempat, berdasarkan subjek atau konsumennya. Baik, selanjutnya kita akan bahas masing-masing dari jenis kebutuhan manusia yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada kebutuhan manusia menurut intensitas kegunaannya. Jadi dibedakan menjadi 3, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama ada kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang mutlak atau harus dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya seperti makanan, pakaian, perumahan, atau biasanya disebut dengan istilah sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya yang kedua ada kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya itu sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya seperti meja, kursi, lemari, peralatan atau perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan lain-lain yang dapat mendukung kebutuhan primer. Yang ketiga, ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Pada umumnya, kebutuhan tersier ini juga disebut dengan kebutuhan akan barang-barang mewah, karena dalam pemenuhan kebutuhan ini tertuju pada barang-barang mewah yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya seperti perhiasan berlian, rumah mewah, mobil mewah, dan lain-lain.
Selanjutnya, kita masuk pada jenis kebutuhan manusia yang kedua, yaitu kebutuhan manusia menurut sifatnya. Jadi, pada jenis kebutuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia, misalnya seperti makan, pakaian, dan olahraga. Sedangkan dengan kebutuhan rohani adalah kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan atau untuk memperoleh kepuasan rohani, misalnya mendapatkan kasih sayang, hiburan, rekreasi, menjalankan ibadah, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk jenis kebutuhan manusia yang ketiga, yaitu ada kebutuhan manusia menurut waktu pemenuhannya. Dalam jenis kebutuhan ini dibedakan menjadi 4, yaitu ada kebutuhan sekarang, yang kedua ada kebutuhan yang akan datang, yang ketiga ada kebutuhan yang tidak terduga atau mendesak, dan yang keempat kebutuhan sepanjang waktu. Untuk kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan atau harus dipenuhi saat ini dan tidak dapat ditunda. Misalnya dalam kebutuhan pokok, kita makan saat lapar, dan contoh lain seperti obat bagi orang yang sakit dan lain-lain. Sedangkan untuk kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi pada hari esok. Jadi bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup seseorang. Contohnya seperti menabung di bank dan lain-lain. Yang ketiga, ada kebutuhan yang tidak terduga atau mendesak. Jadi kebutuhan ini akan muncul jika sesuatu terjadi secara tidak terduga yang sifatnya itu insidentil. Misalnya bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana alam, atau orang-orang yang tiba-tiba sakit, akan membutuhkan obat atau perlu periksa ke dokter. Yang keempat, ada kebutuhan sepanjang waktu. Jadi kebutuhan ini terjadi sepanjang waktu dan tidak ada batasannya. Contohnya seperti belajar untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, pada jenis kebutuhan manusia yang terakhir, ada kebutuhan manusia menurut subjek atau konsumennya. Jadi pada kebutuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kebutuhan perseorangan atau individu, dan ada kebutuhan kelompok atau kolektif. Yang pertama, ada kebutuhan perseorangan atau individu. Jadi, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan pribadi-pribadi manusianya. Misalnya seperti kacamata bagi orang yang membutuhkan kacamata, alat pertanian bagi petani, dan buku pelajaran bagi pelajar. Sedangkan untuk kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan untuk umum atau masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama. Misalnya seperti jalan, jembatan, sekolahan, pasar, listrik, dan lain-lain. Baik, setelah kita mempelajari kebutuhan manusia, selanjutnya kita akan mempelajari topik kedua kita, yaitu tentang alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. Jadi kalian telah mengetahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan alat pemuas, atau secara sederhananya bisa dipenuhi oleh barang dan jasa. Adapun yang dimaksud dengan barang atau jasa adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, atau biasanya disebut dengan alat pemuas kebutuhan manusia. Dengan kata lain, barang adalah setiap benda berwujud yang mempunyai faedah atau guna atau utility bagi manusia. Sedangkan jasa adalah benda tak berwujud atau abstrak yang juga berfungsi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, untuk memperjelas pengertian kita mengenai alat pemuas kebutuhan manusia, maka alat pemuas kebutuhan dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan kelangkaan atau cara memperolehnya. Yang kedua, berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya. Yang ketiga, berdasarkan wujudnya. Yang keempat, berdasarkan proses pembuatannya. Dan yang kelima, berdasarkan hubungannya dengan benda lain.
Baik, selanjutnya kita akan membahas masing-masing dari beberapa jenis alat pemuas kebutuhan manusia yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya. Jadi pada jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada barang ekonomis dan yang kedua ada barang bebas atau barang non-ekonomi. Baik, yang pertama ada barang ekonomis. Jadi barang ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk memperolehnya membutuhkan pengorbanan terlebih dahulu, baik berupa tenaga maupun uang. Misalnya seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, air mineral, dan lain-lain. Jadi semua barang tersebut bisa didapatkan dengan melakukan pengorbanan terlebih dahulu. Nah, pengorbanan itu misalnya kamu harus membayar dengan sejumlah harga tertentu. Sedangkan untuk barang bebas atau barang non-ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang jumlahnya melimpah sehingga untuk mendapatkannya tidak memerlukan pengorbanan terlebih dahulu. Contohnya seperti air laut, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke jenis alat pemuas kebutuhan yang kedua, yaitu alat pemuas kebutuhan menurut fungsinya atau tujuan penggunaannya. Jadi pada jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada barang konsumsi dan barang produksi atau barang modal. Barang konsumsi merupakan barang siap pakai yang langsung dapat digunakan tanpa melalui proses pengolahan lagi, atau biasanya disebut dengan barang yang sudah jadi. Dengan kata lain, barang yang langsung dapat digunakan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti sepeda motor, sepatu, minuman, baju, televisi, dan lain-lain. Sedangkan barang produksi atau barang modal merupakan barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia atau konsumennya, tetapi merupakan alat pembantu dalam proses produksi. Misalnya seperti mesin produksi, gedung atau bangunan pabrik, tanah, dan bahan baku. Selanjutnya, untuk jenis alat pemuas kebutuhan yang ketiga, yaitu ada alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya. Jadi, pada jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada barang konkret, nyata, atau material, dan barang abstrak atau imaterial. Barang konkret adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berupa zat, dapat diraba dan dapat dilihat, misalnya seperti rumah, makanan, sepeda motor, mobil, dan perhiasan. Sedangkan untuk barang abstrak atau imaterial adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak dapat diraba dan dilihat tetapi dapat dirasakan atau lebih dikenal dengan jasa. Misalnya seperti nama baik atau goodwill, hak cipta, dan merek dagang. Selanjutnya, untuk jenis alat pemuas kebutuhan yang keempat, yaitu ada alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Jadi, pada jenis ini dibedakan menjadi tiga, yaitu ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi atau siap pakai. Jadi barang mentah adalah barang yang belum pernah mengalami proses pengolahan, atau barang mentah ini juga bisa disebut dengan bahan baku. Contohnya apabila dari hasil tambang seperti minyak bumi, tembaga, timah, perak, batu bara, dan lain-lain. Sedangkan apabila kita mengambil contoh dari hasil pertanian seperti padi, palawija, sayuran, dan lain-lain. Sedangkan untuk barang setengah jadi adalah barang yang sudah diolah tetapi belum menjadi produk akhir. Nah, agar menjadi barang yang siap pakai perlu pengolahan lebih lanjut. Contohnya seperti benang. Benang bila diolah lebih lanjut akan menjadi kain. Selanjutnya, kain bila diolah lebih lanjut akan menjadi baju yang siap pakai. Sedangkan untuk barang jadi atau siap pakai adalah barang yang siap dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti tas, sepatu, baju, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk jenis alat pemuas kebutuhan manusia yang terakhir, yaitu ada alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain. Jadi menurut jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada barang substitusi dan barang komplementer. Jadi, barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang saling menggantikan fungsinya. Artinya adalah suatu barang yang dalam pemakaiannya dapat menggantikan barang lain. Contohnya, jika tidak ada ballpoint untuk menulis, dapat digantikan dengan pensil. Contoh lain, bila tidak ada sepatu, dapat diganti sandal,
dan lain-lain. Sedangkan untuk barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang dalam penggunaannya saling melengkapi. Jadi barang ini akan lebih berguna atau bermanfaat jika dipakai secara bersama-sama dengan barang lain. Nah, apabila barang-barang tersebut tidak digunakan secara bersama-sama, maka salah satu di antaranya akan kurang berguna. Contohnya yaitu sepeda motor atau mobil tidak akan dapat berjalan jika tidak digunakan dengan bensin. Contoh lain yaitu ballpoint tidak akan dapat digunakan bila tidak ada tinta. Baik, sebelumnya kita telah membahas kebutuhan, macam-macam kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. Selanjutnya kita masuk pada topik ketiga kita, yaitu kelangkaan sumber daya. Jika kita melihat beragamnya kebutuhan manusia, sementara alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, kalian bisa membayangkan tidak apa yang akan terjadi? Jadi, jika suatu ketika apabila alat pemuas atau sumber daya akan habis, maka akan mengalami kelangkaan atau scarcity. Nah, kelangkaan tidak berarti segalanya sulit diperoleh. Namun, kelangkaan dapat diartikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya ekonomi yang ada. Jadi, hal tersebut dikarenakan jumlah kebutuhan yang beragam dan terus meningkat, sementara itu jumlah sumber daya ekonomi atau alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Nah, situasi atau keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, dapat mengakibatkan manusia harus melakukan pilihan di antara alternatif-alternatif yang paling menguntungkannya dari penggunaan alat pemuas kebutuhan tertentu. Lantas, mengapa sih kelangkaan dapat terjadi? Jadi, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya kelangkaan. Yang pertama yaitu karena sumber daya ekonomi atau alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya, dan yang kedua karena kebutuhan manusia yang meningkat lebih cepat daripada ketersediaan sumber daya ekonomi. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari 4 topik, yaitu ada kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, kelangkaan, dan juga biaya peluang atau opportunity cost. Selanjutnya kita masuk pada topik terakhir kita, yaitu masalah ekonomi. Jadi, seperti yang telah kita ketahui, bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas atau melebihi barang pemuas kebutuhan yang tersedia. Nah, keadaan inilah yang menjadi inti dari masalah ekonomi, yakni bagaimana memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya ekonomi yang terbatas atau disebut dengan kelangkaan. Dan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan berusaha menghasilkan atau memproduksi barang-barang pemuas kebutuhan sehingga diharapkan mampu mengimbangi kebutuhan manusia. Dan upaya inilah yang menjadi akar masalah pokok ekonomi di mana selalu menjadi bahan pemikiran banyak orang. Dengan demikian, manusia harus selalu memikirkan upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya tersebut. Jadi, dari masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia, pada dasarnya itu meliputi 3 pokok persoalan. Yang pertama yaitu barang dan jasa apa yang harus diproduksi, atau biasanya disebut dengan istilah what. Selanjutnya, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut, atau biasanya disebut dengan istilah how. Dan yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, atau biasanya disebut dengan istilah for whom. Jadi dari ketiga masalah tersebut kita akan membahas masing-masing. Yang pertama ada barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Jadi pada masalah pokok ekonomi yang membutuhkan pemecahan ini diantaranya adalah barang apa yang akan diproduksi, baik itu barang primer, sekunder, tersier ataupun ketiganya. Selanjutnya mana yang paling dibutuhkan dan berapa banyak dari masing-masing barang tersebut harus diproduksi. Karena sumber daya jumlahnya terbatas, sehingga masyarakat atau produsen harus menentukan pilihan-pilihan manakah yang harus dipilih untuk diproduksi. Setelah memutuskan hal tersebut, maka masyarakat harus memutuskan berapa jumlah barang yang harus diproduksi. Dengan demikian, pengalokasian sumber daya atau faktor produksinya dapat ditentukan. Nah, keputusan-keputusan yang diambil ini tidak lain adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, untuk masalah ekonomi yang kedua, yaitu bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut.
Jadi pertanyaan ini menyangkut dengan teknik produksi yang diterapkan dan kemampuan mengombinasikan faktor-faktor produksi atau sumber daya alam yang ada di dalam proses produksi. Nah, dengan keterbatasan sumber daya ekonomi yang tersedia, maka produsen harus mampu mengombinasikannya bahkan sampai kepada penentu pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses produksi. Nah, ada beberapa hal yang terkait dalam menentukan cara memproduksi barang dan jasa. Yang pertama yaitu bagaimana proses produksi dilakukan. Yang kedua, siapa saja yang melaksanakan proses produksi. Yang ketiga, teknik apa yang akan digunakan dalam proses produksi. Dan yang keempat, sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Jadi, untuk masalah ekonomi yang ketiga, yaitu ada untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Jadi, permasalahan ini terkait dengan pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat, yaitu untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, siapa saja yang memperoleh manfaat atau menikmati barang dan jasa tersebut, serta apakah barang dan jasa tersebut ditujukan kepada masyarakat umum ataukah kepada segmen pasar tertentu. Nah, itu dia topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jadi, kita sudah mempelajari pengertian dan macam-macam kebutuhan manusia. Setelah itu ada faktor penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia, pengertian hingga macam-macam alat pemuas kebutuhan, pengertian dari kelangkaan, biaya peluang, hingga 3 masalah pokok dalam ekonomi. Jadi dapat disimpulkan dari semua materi yang kita pelajari bahwa kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada, sehingga dapat tercapai kemakmuran. Dan ada beberapa faktor penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Yang pertama, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, karena taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat. Yang keempat, karena tingkat pendapatan. Yang kelima, karena lingkungan pergaulan atau tempat tinggal. Dan yang keenam, karena tingkat kebudayaan manusia yang semakin maju. Selanjutnya, untuk kebutuhan manusia itu dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu ada berdasarkan intensitas kegunaannya, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan waktu pemenuhannya, dan yang keempat berdasarkan subjek atau konsumennya. Selanjutnya yaitu alat pemuas kebutuhan. Jadi alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang ataupun jasa. Dan alat pemuas kebutuhan juga dikelompokkan berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan kelangkaan atau cara memperolehnya. Yang kedua yaitu berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya. Yang ketiga yaitu berdasarkan wujudnya. Yang keempat yaitu berdasarkan proses pembuatannya. Dan yang kelima berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Selanjutnya yaitu biaya peluang. Jadi biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Jadi ketika seseorang dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan dan harus memilih salah satu di antaranya, maka alternatif yang tidak dipilihnya itulah yang menjadi biaya peluang. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi. Jadi inti dari masalah ekonomi yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya ekonomi yang terbatas atau biasanya disebut dengan kelangkaan. Dan dalam masalah ekonomi ini pada dasarnya meliputi 3 pokok persoalan, yaitu ada barang dan jasa yang harus dipenuhi atau biasanya disebut dengan istilah what. Yang kedua yaitu bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut atau biasanya disebut dengan how. Dan yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi atau biasanya disebut dengan for who. Jadi itu dia tadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan selanjutnya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan bermain games yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang tentunya akan berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari. Dan setelah menyelesaikan latihan tersebut, kita akan membahasnya secara bersama-sama agar pengetahuan kalian tentang materi ini semakin baik. Jadi kalian bisa klik link yang akan saya berikan dan selanjutnya kalian bisa mengerjakan sebagai bentuk evaluasi dan untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini.
Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, jadi sebelumnya kalian telah menonton materi dalam bentuk video yang telah saya bagikan ke kalian. Jadi harapannya kalian tidak hanya sekedar menonton videonya, tetapi juga harus bisa memahami materi yang telah disampaikan di video tersebut. Nah, untuk itu saya ingin memberikan evaluasi yang bertujuan untuk mengetes kalian, mengetes kepemahaman kalian, seberapa paham dengan materi yang telah kalian pelajari. Nanti kalau misalkan ada yang banyak salah atau mungkin masih belum paham, bisa didiskusikan bersama ya. Baik, sebelum memulai kuis, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum dipahami, silakan dipertanyakan. Ya, Bu, sudah cukup. Oke, jadi karena tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi saya ingin memastikan bahwa kalian itu benar-benar mempelajari materinya ya. Jadi saya mau nanya ke salah satu di antara kalian, Bulan. Iya, Bu, hadir. Saya ingin bertanya, tadi kamu mempelajari videonya itu materinya apa judulnya, topiknya? Materi tentang masalah ekonomi dan kaitannya dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia, Bu. Oke, jadi topik kita pada hari ini tuh yaitu masalah ekonomi dan kaitannya dengan kebutuhan dan kelangkaan manusia. Selanjutnya untuk isi videonya itu membahas beberapa poin. Mungkin Intan bisa menjawab poin-poin apa saja yang telah kalian pelajari. Silakan Intan. Dan macam-macam kebutuhan dan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan, kelangkaan, masalah ekonomi. Sudah, Bu. Oke, jadi poin-poin yang kalian pelajari itu ada pengertian dan macam-macam kebutuhan, selanjutnya ada pengertian dan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan, ada kelangkaan dan masalah ekonomi. Oke, sementara belum ada yang bertanya ya, mungkin karena ini memang materi dasar, jadi kalian kan sudah mendapatkannya di SMP juga, jadi mungkin lebih mudah untuk memahaminya. Kalau gitu, kita langsung saja masuk ke kuisnya. Jadi untuk kuisnya itu ada 15 soal. Kalian wajib mengerjakan semua soal tersebut. Jadi masing-masing soal tersebut ada durasinya 30 menit. Kalian bisa mengerjakan acak, bisa mulai dari nomor 5 dulu atau nomor lain, tidak harus berurutan. Oke, jadi saya mau minta tolong Jihan untuk share screen aktivitasnya saat mengerjakan kuis ya. Mungkin bisa dicoba share screen, Jihan. Baik, Bu. Oh, linknya saya kirim di room chat ya, bentar. Itu linknya sudah saya kirimkan di room chat. Mungkin kalian bisa membukanya. Jangan dimulai dulu ya sebelum saya menyuruh mulai. Oke, jadi udah muncul ya share screen-nya. Jadi itu ada 1-15 soal. Kalian bisa milih acak. Udah siap semuanya untuk mengerjakan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, dalam hitungan ketiga kalian bisa memulai ya. 1, 2, 3. Silakan dimulai.
apakah semua sudah selesai? Selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Oke, jadi kalian sudah mengerjakan kuisnya. Menurut kalian gimana? Gampang-gampang kan ya? Lumayan, Bu. Banyak yang salah nggak? Mungkin bisa dilihat, coba tampilkan jawaban. Salah satu, Bu. Jihan salah yang mana, Jihan? Tadi kepencet, Bu. Oh, Harusnya mau kepencet. kepencet. Oh iya, iya. Kepencet buat Buat Intan sama Bulan, salah berapa? Intan salah berapa? Bu. Betul semua. Oh, bagus. Kalau Bulan? Sama kayak Jihan, Bu. Oh, salahnya sama ya. Salah menjawab. Oke. Mungkin dari pertanyaan yang ada di kuis ada yang dipertanyakan, masih bingung atau tidak? Sudah Apa? paham? Paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Nanti kalian bisa mengulangi videonya lagi kalau misalkan ada yang kurang paham, masih ada yang belum paham. Kalian juga bisa tanya di grup apabila ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih belum dipahami. Mungkin Jihan bisa stop share. Terima kasih, Jihan. Baik, Bu. Terima kasih kembali. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.